min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk tanda baiknya, termasuk tanda baiknya keislaman seseorang adalah dia tidak melakukan sesuatu yang tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya, tinggalkan. Kalau saya itu pinter bikin kue, terus kalau aku bawa kue, terus kamu boleh nggak nyicipin? Boleh, bayar dulu. Berapa? 1.000. Nah, kalau ya udah deh, aku nyobain 1.000. Kira-kira yang mencicipi satu orang atau banyak? Sedikit. Tapi kalau saya bawa, apa itu? Boleh nggak minta? Boleh. Semua ngambil, boleh nggak? Boleh. Terus dicicipi, wah enak ya. Siapa yang bikin? Aku. Pesan bisa nggak? Bisa. Karena saya bersedekah, memberi icip-icip, maka orang pada tahu, oh enak kuenya dia. Karena pada tahu, maka terus order. Ya. Contoh lagi, misalnya pengajian deh. Pengajian. Tapi saya khawatir itu mudah-mudahan bukan karena sombong. Tapi coba contoh. Saya kalau pengajian begini minta bayaran nggak? Minta nggak? Tidak. Tapi saya miskin nggak? Enggak. Dengan saya memberikan pengajian, orang-orang kan tahu, oh Pak Riza kalau ngasih pengajian itu isinya begini-begini. Itu cocok itu untuk kelompokku. Terus aku diundang, yang orang lain itu tahu-tahu transfer. Nah, kalau saya tidak memberikan pengajian yang seperti ini, orang-orang kan nggak tahu bahwa saya suka memberi pengajian. Itu di masjidnya Amdeni itu, saya bertemu tiap hari. Terus saya pengajian, terus mau ngasih amplop, dia transfer aja deh, transfer ke pesantren. Nanti kan begitu, duit pesantren duitnya masuk terus. Entah saya pakai atau untuk santri-santri, tapi kan ada duit, gitu. Ya, jadi niatku adalah bersedekah ilmu, nanti orang bersedekah duit. Tapi masing-masing niatnya sedekah. Caranya gimana? Saya tidak minta bayaran, terus duit yang dikasih jangan dianggap bayaran. Ya, jangan dianggap bayaran. Kalau dianggap bayaran, kan tuker. Kalau tuker kemarin nggak ada pahala. Aku ngajar ini kan, ya aku mengisi pengajian ini supaya nanti aku dikasih duit. Jadi nggak ada nilainya nanti di akhirat. Tapi kalau aku niatnya, aku bersedekah ilmu. Mudah-mudahan Allah memberi pahala. Terus kamu ngasih, apa ini? Bayaran itu? Oh, nggak usah. Aku mau sedekah, ya udah kasih ke pesantren, sedekah kan. Jadi dapat pahala, yang mengajar dapat pahala, yang memberi duit juga dapat pahala. Jangan dianggap bayaran. Jadi duit itu alhasil by product, produk sampingan. Karena produk sampingan tidak usah dicari. Tidak usah mencari serbuk gergaji, yang dicari adalah papan. Tidak usah mencari duit, tapi yang dicari adalah pahala dari Allah. Itu coba deh nanti praktekkan, insya Allah berhasil. Ya. Jadi kembali ke mukmin yang kuat, memperkuat diri itu penting. Dan Allah menganjurkan memperkuat diri. Termasuk memperkuat diri dalam bidang politik dan militer. Coba perhatikan, ada ayat di surat Al-Anfal, surat 8, ayat 60.
Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khaili turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim. Persiapkanlah apa yang kamu bisa, ya, persiapkanlah apa yang kamu mampu. Apa itu? Berupa kekuatan. Kekuatan itu apa? Pasukan kuda. Juga ya kekuatan yang lain. Tujuannya apa? Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, supaya kamu ditakuti oleh musuh Allah dan musuhmu. Ditambah lagi, wa akharina min dunihim, ada musuh-musuh yang kamu tidak melihat. Jadi yang memusuhi kita orang Islam itu bukan hanya yang kelihatan saja. Orang yang sekarang ini tidak memusuhi, itu suatu saat kalau kita lengah, mereka akan memusuhi kita. La ta'lamunahum, kamu tidak melihat, tidak mengetahui mereka. Allahu ya'lamuhum, Allah mengetahui mereka. Jadi memperkuat diri itu penting. Kalau individu gimana? Ini kan tentara kelompok. Individu juga begitu. Kalau kamu mau lihat anak-anak SD, pernah nggak kalian mendengar kata bullying? Di kalangan anak SD biasa nggak itu? Biasa. Kalau bullying itu biasanya dilakukan oleh anak yang lemah ke anak yang kuat, atau anak yang kuat ke anak yang lemah? Yang kuat yang ke lemah. Anak-anak yang lemah itu suka minder. Karena minder, dia suka takut-takut. Tidak perlu ada yang ditakuti, tapi dia sudah takut. Minder. Terus serba ragu-ragu. Dan suka shy. Shy itu apa? Malu yang tidak perlu. Malu itu kalau bahasa Inggris ada dua macam. Ada shy, ada shame. Shame itu malu yang baik. Rasulullah kan mengatakan al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Itu malu yang shame. Malu yang shame itu bagaimana? Kalau kita berbuat salah, kita nanti malu. Misalnya, saya ini kebetulan yang banyak cewek ya, wanita ya. Kemudian saya misalnya nggak usah menunjukkan deh, saya diem-diem menikmati kecantikan salah satu dari kalian. Kira-kira bagaimana tuh? Begitu ketahuan saya malu gak? Malu. Jadi kalau saya berbuat salah, berperilaku menyimpang, saya akan malu. Atau saya menggelapkan duit. Helva ngasih duit untuk pesantren, tapi saya pakai sendiri. Terus Helva tahu, ternyata dipakai sendiri. Terus, waduh ketahuan. Malu gak saya? Malu. Malu yang semacam itu bagian dari iman. Karena itu yang menjaga, aku nggak mau ngambil ini, nanti ketahuan Helva, malu aku. Ya, jadi malu yang bagian iman itu yang semacam itu, malu karena telah berbuat menyimpang. Dengan begitu malu itu akan menjaga kita supaya tidak melakukan penyimpangan dalam perilaku. Malu shy itu malu yang tidak perlu. Nah biasanya shy itu adanya pada orang yang merasa diri lemah. Misalnya suruh pidato ke depan, suruh maju, enggak, aku malu, aku nggak bisa, aku takut. Nah itu shy. Nggak perlu malu yang semacam itu. Nah anak yang shy, yang malu-malu atau yang ragu-ragu, itu suka di anak SD itu suka dijidak. Bener nggak? Ya, sampai sekarang masih ada nggak anak itu? Ada nggak? Ada. Itu zaman kapanpun selalu ada. Jadi ada kecenderungan orang yang kuat itu membuli yang lemah.
Apakah itu anak saja? Enggak, setelah dewasa juga begitu. Organisasi juga begitu, bisnis juga begitu. Coba yang ngerjain harga minyak goreng itu orang kuat apa orang lemah? Kuat. Yang dikerjain orang-orang lemah. Dibilangin, oh tuh barangkali ada ibu-ibu yang nimbun. Nimbun gimana? Mau beli 2 aja nggak boleh. Terus kalau misalnya sembunyi-sembunyi bisa membeli, paling bisa beli 2 atau 3, itu sudah menimbun. Tapi begitu harganya sudah naik, banjir itu di supermarket. Siapa itu yang nimbun? Kok tidak digerebek waktu itu? Nah, kerjasama antara yang gerebek dan yang nimbun. Nah, kita kalah. Nah, jadi karena kita itu lemah, maka kita dibully oleh pengusaha-pengusaha yang kuat. Nah, partai begitu nggak? Partai yang gede membuli yang kecil nggak? Iya, hal-hal yang tidak masuk akal bisa lolos. Karena apa? Mentang-mentang gede, ayo voting. Nah, nanti yang orang voting dikasih duit. Kalah yang lemah. Nah, jadi bullying itu berlaku di mana-mana, kapanpun, termasuk bisnis dan organisasi. Di dunia internasional begitu nggak? Iya. Coba, siapa yang kenal dengan WTO? World Trade Organization. Itu kan di bawah PBB. Negara-negara ini dikumpulkan berunding mengenai kerjasama ekonomi, terutama perdagangan. Itu misalnya minta pasarnya dibuka dong. Caranya buka gimana? Tarifnya atau tarif itu import duty, apa itu biaya cukainya diturunkan, jangan ada pajak import yang tinggi dan sebagainya. Jadi mintanya diturunin. Terus yang disuruh nurunin yang negara yang kecil-kecil, yang lemah-lemah. Yang gede-gede tidak mau. Oh ini oke, aku nurunin tarif segini. Tapi diam-diam mereka memakai istilahnya non-tarif barriers. Menghalang-halangi masuknya barang, tidak memakai tarif, tidak memakai biaya cukai, tidak memakai cukai, tidak memakai pajak, tetapi memakai peraturan yang ketat. Kalau kamu mau memasukkan udang ke Amerika, harus lolos ujian oleh FDA, Food and Drug Administration agency. Itu persyaratannya ketat. Akhirnya barang kita masuk ke sana sulit. Nah, jadi negara gede ngerjain yang kecil. Kalau militer, berani nggak yang kecil menyerbu yang gede? Ukraina menyerbu Rusia, berani nggak? Nggak berani. Amerika menyerbu Irak berani nggak? Nggak berani. Tapi coba Amerika suruh nyerbu Cina, nggak berani. Jadi supaya orang-orang tidak membuli kita harus kuat. Kuat secara fisik, kuat secara ekonomi, kuat secara militer, kuat secara politik dan sebagainya. Lalu orang yang lemah itu tidak baik. Orang yang lemah itu bisa lemah mental, bisa lemah fisik. Kalau lemah mental, tadi kalau kebalikan dari kuat, itu lemah. Tadi otomatis sudah kita bahas. Lemah mental itu juga nggak boleh. Jadi kita itu nggak boleh minder. Orang Islam tidak boleh minder. Orang Islam harus pede. Loh, kalau nggak boleh minder, apakah boleh sombong? Nggak boleh. Jadi gimana dong? Tidak boleh sombong, tidak boleh minder. Bolehnya apa? Pede, confident. Ya, kita harus punya rasa confident. Confident itu percaya diri. Kapan kita bisa percaya diri? Kalau kita mau membangun percaya diri pada anak, caranya gimana? Diajari cara mengatasi masalah.
Kalau ada masalah, coba kamu kerjain. Kalau anak tidak pernah disuruh ngatasi masalah, sampai gede ya nggak pinter-pinter, tidak punya PD. Misalnya, anak yang pembantunya keluarga itu pembantunya 2 atau 3. Anak pernah cuci piring nggak? Pernah nyapu? Dia sampai dewasa ya nggak bisa nyapu, nggak bisa cuci piring. Jadi anak yang baik gimana? Suruh cuci piring. Karena suatu saat nanti dia bisa juga ketika dewasa nggak ada pembantu. Ya, kalau nanti Zizi suruh kerjain semuanya. Nah, kalau anak itu dilatih untuk ngatasi masalah, itu nanti anak dengan sendirinya pede, confident. Anak yang confident itu biasanya justru malah tidak sombong. Dia kalem. Ada orang nyombong biarin aja. Orang nyombong seringkali malah nggak bisa apa-apa itu. Ya, kalau orang confident diem aja, tapi terus ada problem dia bisa mengatasi. Nah, salah satu yang kita sudah terlanjur salah. Coba kalau anak-anak pulang dari sekolah, "Ma, tadi ulangan, aku dapat nilai 100. Apa reaksi kita? Bagus, alhamdulillah. Terus dilihat nggak nilai kertasnya? Yang dilihat apanya? Nilainya saja salah. Dilihat cara dia ngerjain. Lebih penting melihat bagaimana dia cara mengerjakannya. Karena apa? Kalau nilai itu kan bisa nyontek. Nilai itu bisa nyontek. Karena dia itu kalau nilainya rendah, lalu terus di rumah diomelin itu nggak enak. Dimarahin itu nggak enak. Lalu terus lain kali, biar aku nanti nggak dimarahin oleh mama, nilaiku harus tinggi. Caranya gimana? Nyontek. Nanti kalau aku tunjukin, "Ma, aku dapat 100. Wah, pinter." Padahal nyontek. Dan terus nanti ketika kenaikan kelas, sekolahannya bilang juara 1 si A, juara 2 si B. Itu mengajari sombong atau mengajari percaya diri? Sombong. Jadi kita sudah terlanjur menerapkan cara-cara yang salah. Justru ngajari anak untuk sombong. Jadi kalau ada ulangan, jangan hanya lihat nilai. Kok kamu bisa ketemu angka segini, bagaimana caranya? Dia bisa nerangkan nggak? Kalau dia nggak bisa nerangkan, berarti dia nyontek. Nah, jadi kita sudah banyak melakukan kesalahan dalam pendidikan yang kita tidak merasa, tahu-tahu anak itu menjadi sombong tapi nggak bisa apa-apa. Terus ketika sudah dewasa jadi anak sombong, salah siapa? Salah orang tuanya, bukan? Ya? Dan ada juga kadang-kadang kita itu salah didik pada diri sendiri juga bisa. Coba yang masih suka nyetir mobil atau sepeda motor. Elva kalau lampunya merah suka nerobos nggak? Oh enggak. Kecuali kalau jam pagi subuh gitu. Sekali yang ada kecuali. Karena ke pasar pagi-pagi. Coba orang yang lampu merah dia terobos, itu dia sabar menunggu prosedur apa enggak? Kan prosedurnya menunggu merah dulu. Kalau dia tidak mau menunggu, berarti dia latihan tidak sabar. Ya kalau itu dilakukan 1 hari 10 kali, kan 10 kali dia melatih diri untuk tidak sabar menunggu giliran. Kalau kemudian lama-lama dia setiap hari latihan begitu, dia menjadi tidak sabaran, pantas nggak? Bisa kan? Kalau orang tidak sabaran biasanya mudah marah apa enggak? Mudah marah. Jadi orang itu kok mudah marah sih? Kenapa? Ya dia sendiri melatih diri sendiri dengan cara suka melanggar lampu merah. Kelihatan sederhana. Kan itu kan nggak ada urusan dosa atau pahala. Ada dosanya nggak? Coba
kalau di kita itu lampu merah, yang hijau pikiran yang dari arah lain. Berarti yang mempunyai hak jalan yang kita atau orang lain. Kalau kita terobos, berarti kita merebut hak orang lain untuk lewat dengan aman. Merebut hak orang lain itu zalim nggak? Zalim itu dosa nggak? Katanya nggak ada hubungannya dengan dosa pahala. Ya udah. Jadi kalau jadi orang yang tidak sabaran, rasain sendiri. Ya, oke. Orang yang imannya lemah itu tidak disukai oleh Allah dan itu berbahaya. Berbahayanya apa? Bisa jadi ketika miskin dia menjadi putus asa. Atau kalau dia menjadi kaya bisa jadi apa? Sombong. Putus asa itu boleh nggak? Menurut Islam putus asa boleh nggak? Coba di surat Yusuf ada innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Tidak ada yang berputus asa terhadap rahmat Allah kecuali orang kafir. Berarti putus asa kafir nggak? Kafir. Ada ayat yang lain, orang yang putus asa adalah orang yang sesat. Jadi putus asa itu sesat dan kafir. Bisa juga kalau imannya lemah, ketika kemudian dia jaya, apakah jaya secara harta atau pangkat, dia menjadi sombong. Sombong itu, orang yang sombong kecenderungannya nurut nggak? Enggak. Iblis itu disuruh menghormati Nabi Adam, tidak mau karena dia sombong. Aba wastakbaro, dia membangkang dan sombong. Orang yang sombong kecenderungannya membangkang. Orang yang membangkang itu ada kesombongan. Jadi sombong dan membangkang itu selalu bersama. Ada contoh orang yang ketika miskin itu orang baik. Zaman Nabi Musa ada orang yang masih saudara, ada hubungan saudara dengan Nabi Musa. Ketika miskin dia baik, rajin ikut sholat bersama dengan Nabi Musa. Dan dia kepengen kaya, Nabi Musa menasihati nggak usah lah, kamu begini aja. Tapi kemudian dia minta resep kepada Nabi Musa bagaimana supaya bisa kaya, diajari oleh Nabi Musa. Lalu dia menjadi kaya. Ketika kaya dia menjadi sombong. Siapa itu? Qarun. Qarun itu dulunya taat. Dulunya dia taat ketika miskin. Tapi begitu kaya dia menjadi sombong. Disuruh membayar zakat tidak mau. Dia diingatkan bahwa hartamu itu dari Allah. Gunakanlah pemberian Allah itu untuk berbuat baik, karena Allah sudah berbuat baik kepadamu. Ya. Di surat Qasas, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah seperti Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan juga dinasihati wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Gunakanlah harta yang sudah diberikan oleh Allah kepadamu itu untuk mencari pahala di akhirat. Jadi tadi para sahabat tadi kan yang kaya begitu punya harta dipakai untuk sedekah, untuk dapat pahala. Tapi Qarun ketika diingatkan supaya menggunakan hartanya yang diberi oleh Allah itu untuk mencari pahala di akhirat. Jawabannya Qarun apa? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku ini punya kekayaan ini kan karena ilmuku. Jadi dia mengakui dari diri sendiri, bukan dari Allah. Nah, orang yang mengakui
prestasinya itu sebagai dari diri sendiri, itu risikonya tinggi, bisa menyebabkan dia sombong. Ya. Nah, itu contoh orang yang imannya lemah. Nah, kalau untuk kita zaman sekarang ini, untuk memperkuat iman, caranya gimana? Banyak ibadah dan ngaji. Ya, pergi ngaji. Ngaji yang baik adalah ngaji yang selalu menambah keimanan. Untuk menambah keimanan, kita mesti mengenal Allah dan mengenali kasih sayang Allah kepada kita. Kalau kita merasakan kasih sayang Allah, mudah-mudahan kita makin hari makin mencintai Allah. Dengan kita mencintai Allah, maka kita akan disayangi oleh Allah. Lalu bagaimana cara Rasulullah mengajari kita supaya kita menjadi kuat? Ada 4 macam yang diajarkan oleh Rasulullah. Nomor 1, tanamkanlah rasa suka untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Kata Rasulullah, ihris ala ma yanfa'uka. Tanamkanlah rasa suka kepada sesuatu yang memberi manfaat. Coba, kita senang main game nggak di HP? Enggak punya game juga sih. Game itu bermanfaat nggak? Tidak. Kalau masih suka game, berarti perlu menuruti perintah Nabi ini. Tanamkanlah rasa cinta kepada hal-hal yang bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, nggak usah. Ya. Ada hadis yang sejak senada dengan itu, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk tanda baiknya, termasuk tanda baiknya keislaman seseorang adalah dia tidak melakukan sesuatu yang tidak ada gunanya. Gak ada gunanya, tinggalkan. Jadi kalau misalnya ada ajaan, ayo, ini mau nggak? Cek, berguna nggak? Kalau nggak berguna, sorry, nggak usah. Kenapa? Nggak ada gunanya. Jadi kalau kita mau melihat apakah Islamku sudah baik apa belum, salah satu caranya, aku masih suka melakukan sesuatu yang tidak ada gunanya nggak? Kalau masih, berarti perlu ditingkatkan imannya. Ada juga ayat yang lain di surat Al-Mu'minun, qad aflahal, ayat yang ketiga ya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Didik sekarang banyak hafalannya itu. Alhamdulillah. Beruntunglah orang-orang mukmin. Siapa itu? 1, sholatnya khusyuk. Nah, yang kedua apa? Ini. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yang tidak mau melakukan sesuatu yang tidak ada gunanya. Jadi ajaran Rasulullah, tanamkan rasa suka kepada hal-hal yang bermanfaat. Kalau melakukan sesuatu untuk orang lain, lakukan yang memberi manfaat untuk orang lain. Tadi sudah kita singgung hadisnya, khairun nas ahabbu anfa'uhum linnas, atau ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling memberi manfaat kepada orang lain. Ini sebentar lagi insya Allah puasa. Kita suka iktikaf. Pahalanya iktikaf dan menolong orang lain dalam kesulitan, mana lebih besar? Menolong orang lain. Maka kalau ada teman misalnya seorang dokter, dia nggak sempat iktikaf karena dia punya pasien banyak, tapi tentu dia melayani pasien bukan karena duitnya. Ya, ada yang melayani pasien karena duitnya. Saya punya teman, dia spesialis, tapi nggak kaya-kaya. Karena apa? Dia punya poliklinik di tempat kumuh,
yang seringkali tidak dibayar, bahkan kadang-kadang dia memberi obat gratis. Kapan kayanya? Nah, orang semacam itu, saya tanya, kamu praktek sampai jam berapa? Ya kadang sampai jam 10, kadang sampai jam 11. Ya iyalah, gratis siapa yang nggak suka. Nah, orang semacam itu dibanding itikaf, mana lebih besar pahalanya? Lebih besar itu. Makanya kalau kita sempat itikaf, melihat teman kita tidak itikaf, jangan buru-buru bilang bahwa dia nggak pernah itikaf. Nggak, oh sudah asar ya? Satu. Sebentar, ada 3, ada 4 ya. 1, tanamkan rasa cinta kepada yang bermanfaat. 2, minta tolong kepada Allah. Kan sama dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus yang ketiga, jangan minder, jangan merasa diri lemah. Yang keempat, jangan suka mengandai-andai. Yang sudah terjadi sudah, kita lihat ke depan ya. Jadi jangan misalnya, wah sebenarnya kalau tadi kita begini, kalau kita tadi melakukan ini, kita tidak akan mengalami nasib ini. Jangan begitu. Karena kalau kita melakukan itu, setan dekat. 1, kita menjadi menyesal, kecewa terhadap keputusan Allah. Dan kalau kecenderungan menuduh, siapa sih yang bikin gagal, siapa tadi yang mengusulin, oh dia, gara-gara dia, akhirnya menjadi berantem. Ya, saya kira sementara begitu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas siang ini bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah memantapkan dan menetapkan iman di hati kita sepanjang masa, sehingga kapanpun Allah memanggil kita, kita akan mengakhiri hidup dalam keadaan iman dan dengan husnul khotimah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.